CHI di mata saya itu bukan komunitas bagi saya, melainkan itu sebuah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita CHI TV Channel. Untuk episode kali ini saya Dimas Aldebaran akan seru-seruan di Ciledug Depok, di tempatnya Bagol Secret. Kita mau nge-review Bagol Secret. Ya, sebagaimana kita ketahui, Bagol Secret itu salah satu penghobis yang notabene lumayan aktif di komunitas kita di Secret Hobbies Indonesia. Ya, kita nggak usah buang-buang waktu lagi. Kita gercep aja langsung kita review ke dalam, oke? Yuk, lanjut. Ya, teman-teman, kita udah langsung ketemu sama owner dari Bagol Secret. Halo. Kalian kita minta izin nih buat nge-review, buat keluar di dalam ya. Boleh, silakan. Gimana Om? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Saya minta izin, saya ke dalam gimana nih? Boleh, silakan, langsung. Oke, guys, kita langsung masuk ke dalam, cabut. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam Bagol Secret. Kita bisa ngelanjutin lagi seru-seruannya sama ownernya. Monggo, silakan di. Ya, Perkenalkan lagi. saya Elga, owner dari Bagol Secret. Ya. Ya, udah kenal Elga. Ini salah satu owner dari Bagol Secret yang kita tahu sendiri. Bagol Secret ini memang cukup dan lumayan aktif di komunitas Secret Hobbies Indonesia. Betul. Pertanyaan pertama dari kita nih, Bagol Secret. Ya, gimana? Elga ya. Ya. Udah dari kapan atau sejak kapan suka sama Secret Om? Kalau suka sama Secret sebenarnya sih belum lama ini ya. Kalau nggak salah dari 2021 itu juga karena ini sih nyari ikan yang nggak ribet lah perawatannya gitu. Kalau misalnya kayak dulu saya berawal dari aquascape sih sebenarnya dulu. Oh, awalnya Dari aquascape terus stres lah sama alga segala macem, akhirnya udah saya bongkar terus kira-kira ganti apa daripada ada akuarium nggak kepake kan, akhirnya coba ke toko ikan dekat-dekat sini, terus coba tanya sama penjual situ, akhirnya dikenalin sama Secret gitu. Cuman waktu itu saya baru nyoba itu ada Yellow Lab, Niasa sama Snow White. Oke, jadi jadi suka sama Secret itu dari 2021 ya Om ya? Iya, 2021 pertengahan. 2-3 tahun ini berarti ya? Betul. Tapi ya lumayan signifikan ini, kelihatannya memang luar biasa juga koleksinya nih Om. Iya, alhamdulillah lah. Tunggu. Pertanyaan selanjutnya nih Om Elga. Sekarang itu udah ada jenis apa aja nih dari pertama yang dipelihara sampai sekarang nih? Udah ada 1000 jenis belum nih? Kalau untuk 1000 jenis sih belum ada. Kayaknya bakal susah sih kalau untuk nyampe 1000 jenis gitu. Cuman kalau untuk sekarang sih yang udah pernah saya rawat tuh udah pasti dari Aulonakara banyak di sini. Terus juga Aulonakara, terus ada juga Hubs beberapa. Terus Mbuna kebetulan lagi nggak ada nih stoknya. Oh iya. Ya, terus ada beberapa American juga sih. American Secret juga. Tuh. Cuman kalau ditanya per ID-nya sih, banyak banget sih. Lumayan banyak lah kalau dihafalin kayaknya. Aduh. Berarti kan udah dari Hubs-nya ada, ya kan? Aulo ada. Iya. Tanganyika ada kan nih? Tanganyika ada. Tanganyika ada. Tanganyika ada. Cuman memang kebetulan Mbuna yang nggak ada ya? Mbuna yang lagi nggak ada, iya. Amerikannya ada, oke. Amerikannya ada. Siap. Untuk jenis Secretnya yang pertama kali dipelihara itu kenapa Om? Tadi Om? Yang pertama tuh dari jenis Mbuna ya, itu ada Yellow Lab, ada Niasa sama Snow White waktu itu pertama kali ya? Pertama kali banget beli itu. Justru sekarang malah nggak ada nih. Nah, ya itu dia. Karena udah kepincut lah sama yang lain ya, kepincut sama yang lain gitu. Pilihan yang paling mantep nih atau kesukaannya Om Elga itu datang dari jenis apa atau Aulonakara apa gitu? Oh, berarti dibilangnya ikan favorit ya? Ya, ikan favorit. Itu dia. Kalau dari saya sendiri yang favorit banget sih
Aulonokara, Jacob Freibergi, Eureka. Oh. Tuh favorit banget Iya, sih, iya. karena memang kenapa saya jadi suka Aulonokara karena ikan itu sebenarnya. Oke. Gitu, karena apa namanya, dari segi warna unik, terus juga yang saya tahu dia bisa gondrong banget ya untuk fin-finnya ya. Itu menarik banget sih kalau buat Oke, saya. oke. Itu untuk perawatannya sendiri simple apa enggak kalau jenis Eureka itu sendiri? Kalau Eureka sebenarnya di sini. kalau untuk sini sih sebenarnya sih lumayan simple ya, cuman kita tinggal kontrol aja nih untuk gondrong si finnya itu. Oke. Soalnya kalau terlalu gondrong juga sekelebat dikit patah gitu. Oh. Jadi harus hati-hati situ Ya, aja ya. sih sebenarnya. Oke. Selama melihara siklit ini, selama udah terbuat 3 tahun ya Om ya, Iya, kurang lebih. ada nggak sih kesulitannya untuk atau jenis kesulitan tertentu gitu untuk memelihara jenis siklit ini gitu dari keluarga siklit ini? Oke, jadi Dan kalau gimana tuh apa namanya menanggulanginya. menanggulanginya? Nah, gitu. kalau di sini sih yang saya rasain ya, khususnya di sini itu sebenarnya lebih ke ini ya, menjaga kualitas air sebenarnya. Oh, Karena kan kita juga nggak bisa ngelawan alam ya. Paling di sini untuk mencegahnya atau menanggulanginya, paling kita setiap ada perubahan cuaca pasti kita selalu cek dulu parameter airnya. Mulai dari pH sama TDS, itu sih yang paling umum gitu ya. Terus juga paling kita tambahin ada garam ikan juga buat antisipasi gitu. Terus juga kita juga standby obat-obatan juga kalau misalnya ada Iya, yang iya. sakit atau Wajib apa, itu, jadi kita wajib. langsung Wajib. bisa kita tangani langsung, seperti itu aja sih paling. Jadi cukup simpel lah ya kalau untuk, Cukup simpel lah. penanggulangan dari kesulitan tersebut ya. Iya. Next, setahu saya nih Bagor Siklit itu termasuk yang aktif ikut kontes ya. Betul. Iya, apalagi kontes Betul. kontes Aulonokara ya. Iya. Ini Iya, betul. Itu boleh cerita nggak Om? Hmm. Alasan kenapa bisa suka dan ikut kontes-kontes tersebut gitu? Pertama sebenarnya suka kontes itu karena pengen nantang diri sendiri sebenarnya. Nantang diri sendiri karena saya orang itu tipe kalau orangnya senang banget nyoba sesuatu hal yang baru gitu. Terus juga apa namanya, saya kan juga dari Aulonokara suka ya progres lah dikit-dikit gitu. Nah dari progres itu saya pengen tahu nih hasil progresan saya tuh hasilnya seperti apa di mata juri gitu kan. Nah terus juga dari kontes tersebut juga ada feedback lah buat saya gitu. Oke, Jadi setiap kontes, setiap apa namanya, ada kumpul sama teman-teman selalu jadi bahan sharing lah kalau buat saya Oke, gitu. Jadi bisa buat nambah-nambah wawasan. nambah-nambah dan wawasan, relasi ya. nambah ya, relasi, nambah ilmu juga gitu. Ini pertanyaan selanjutnya lumayan panjang nih. Oh boleh, apa tuh? Bagor Siklit ini tercatat beberapa kali menjuarai kontes-kontes Aulonokara di Indonesia. Iya, Ya. betul. What next plan yang belum tercapai untuk Bagor Siklit? What next yang belum tercapai itu sebenarnya lebih ke ini ya, upgrade tempat aja paling ya. Untuk upgrade tempat tuh sama ya, dari ikan-ikannya sendiri sih kualitasnya pengen lebih upgrade lagi lah gitu. Terus juga ya mudah-mudahan aja kedepannya nih ada event kontes yang lebih besar lagi, jadi juga bisa apa namanya, lebih mentenarkan si siklit lah gitu. Karena kan kalau dibandingkan dengan ikan lain kita belum terlalu terkenal lah gitu, jadi ya punya potensi bagus juga sih sebenarnya. Ya. Nah, dari riwayat-riwayat tersebut yang sudah kita sebutin tadi, pasti ada dong treatment khusus supaya bagus seperti apa, tapi versinya Bagor Siklit aja nih. Oh, oke. Jadi Boleh, sebenarnya Pak. kalau treatment dari saya sendiri sebenarnya sih hampir nggak jauh beda ya sama treatment penghobis lain. Cuman kalau di saya ini yang paling utama itu adalah sering water change. Oh, oke. Sering water change. Kalau di sini kalau untuk ikan-ikan single tank itu 2 hari sekali 80-90%. Terus juga pemberian mineral, kalsium itu penting banget gitu. Karena kan yang kita tahu yang namanya makhluk hidup juga pasti butuh nutrisi iya, betul. gitu kan. Nah, terus juga dari pakan juga kita juga kontrol sih. Misalnya kayak kita di sini kan pakai pelet ya. Kalau untuk pelet itu paling kalau saya lihat udah
bentuknya udah beda, baunya beda, warnanya beda, itu langsung saya Ganti. buang. Oke. Walaupun itu masih banyak gitu, karena saya nggak mau yang namanya ngasih makanan basi lah istilahnya gitu oke, ya. oke. Total Jadi, ya gitu. jadi sebisa mungkin sih yang terbaik semua lah Oke. gitu yang saya kasih. Ada namanya pepatah tuh usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Itu. Nah itu guys, tadi beberapa tips dari Bagel Secret yang bisa kita ambil petik ilmunya ya. Pertanyaan selanjutnya nih Om Elga. Ya. Menurut Om Elga Mm-mm. pribadi, sebenarnya CHI itu di mata Om Elga itu gimana? CHI di mata saya itu bukan komunitas bagi saya, melainkan itu sebuah keluarga. Oke. Gitu, karena selama pengalaman saya berkomunitas ya, itu hanya baru di CHI yang namanya kita nggak ada namanya tuh bully-bulian, terus juga senioritas tuh nggak ada Iya, gitu. betul. Jadi kita ngerasa tuh seperti kayak keluarga di dalam gitu. Kalau misal kita ada kesulitan apa, yang lain membantu jawab Ya, gitu. betul. Ada pertanyaan apa, kita bantu jawab gitu. Karena sepanjang ini saya bergabung sama CHI itu nggak ada yang namanya bully-bulian tuh nggak ada. Aman Nyaman. ya, CHI aman ya? Aman banget, ya? nyaman banget pokoknya CHI itu. Tuh, mudah-mudahan aja kedepannya masih bisa terus terjaga seperti ini gitu. Jadi pertanyaan terakhir nih Om Elga. Dari Om Elga sendiri, Ya. dari Bagel Secret sendiri, apa harapan terbesar untuk CHI dan CHI TV? Pertama untuk CHI dulu kali ya. Betul. Untuk CHI sih sebenarnya semoga bisa terus apa namanya menjaga kerukunan lah ya, kerukunan betul. antar anggotanya gitu. Terus juga tetap bisa silaturahmi terus gitu. Ya. Dan mudah-mudahan juga makin besar lah ke depannya. Amin. Makin banyak penghobinya juga, makin banyak pecinta ikannya juga gitu. Terus mudah-mudahan ya untuk CHI TV mudah-mudahan bisa menjadi sumber informasi yang baik lah, yang terbaik untuk para shivers atau para penghobis baru yang pengen nyoba nih main siklit gitu. Mudah-mudahan bisa jadi ya seenggaknya referensi lah, referensi untuk apa namanya memulai hobi siklit ini gitu. Amin. Ya, Om Elga terima kasih atas bincang-bincangnya dan atas waktunya nih kita. Ya, terus sama-sama. Tapi sebagai bentuk rasa terima kasih dari kita, dari CHI TV dan CHI, ini ada sedikit bingkisan dari sponsor kita yaitu Akari. Oh ya. Mohon diterima dengan Baik. tangan terbuka. Iya, terima kasih untuk Akari, untuk CHI juga. Oke guys, itu kita udah selesai tadi, udah seru-seruannya, udah saatnya kita berpisah. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, tetap sama kita di CHI TV, bersama saya, hostnya Dimas Aldebaran. Jangan kemana-mana, tontonin terus konten kita CHI TV. Jangan lupa like and subscribe-nya, ya. Nanti pasti kita datengin rumah kalian, toko kalian, farm kalian kalau perlu kita datengin. Oke guys, akhir kata, akhir cerita kita ucapkan terima kasih banyak semuanya sama Bagel Secret. Terima kasih sama banyak. semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. CHI. Mesir Nusantara. First tadi kan kita udah interview, dimana kalau sekarang kita lihat ikannya langsung nih sekalian tanya-tanya orangnya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nih, saya Edwin. Itu kita langsung tanya. Nah Mas Elga, Iya. kan biasa Gimana, kan Mas? Mas sering ikut kontes ya? Pengen Betul. lihat boleh nggak sih Mas ikannya nih? Boleh, silahkan. Ini tanknya nih bekas kemarin juara atau cuma tempelan aja nih? Nah ini kebetulan ikannya sih lagi taruh di belakang. Ini lagi apa namanya progres mental sih. Cuman ini stikernya belum sempat. Oh cuma stikernya aja. Cuma stikernya aja. Tapi yang di tank ini semuanya yang buat ikut kontes berikutnya? Iya, rencananya seperti itu. Gitu. Kalau misalkan dibanding sama ini kan ada dua nih, yang single tank nih. Iya. Yang single tank di sini sama yang di sana bedanya apa nih? Nah, kalau yang di sini untuk ikan yang sekiranya udah size-nya udah cukup besar, yang udah di atas 8 cm lah. Jadi untuk progres ke depannya bisa lebih maksimal lagi. Nah, kalau untuk yang di sekatan yang kecil-kecil ini, untuk yang ikan yang masih kecil paling size 5, 6, 7. Tapi yang itu akan ikut kontes juga nantinya. Nantinya ya. Nantinya iya. Oh, tapi jadi, tergantung
hasil nanti, hasil progresnya nanti. Oh, jadi yang Gitu. ada di situ nggak pasti bakal ikut kontes. Masih belum pasti lah Belum gitu. pasti. Karena kan ibaratnya yang di sini tuh masih setengah jalan lah gitu. Jadi bisa kemungkinan ikut, bisa kemungkinan enggak gitu. Gitu ya. Yang Boleh lihat nggak sih ikannya, Mas? Boleh, silakan. Yuk, ikut guys. Nah, ini tapi Nah, ikannya ini kayaknya nih. udah gede juga, Mas ya, udah cakep-cakep juga. Iya, di kebetulan ada yang udah gede juga, ada yang masih kecil juga sih. Gitu. Dilihat tanknya nih ya. Mm-mm. Oh, kayaknya filtrasinya canggih sih, Mas. Canggih apa? Canggih Cuma ya? spons filter doang. Oh, Om. cuma filter ini apa nih? Ini Iya. apa nih, Mas? Kalau ini sih untuk Bisa ini dijelasin aja nggak nih sih buat apa namanya? Jadi untuk pipa-pipa ini untuk WC sebenarnya. Jadi kalau kita kan yang namanya ngurus tank sebanyak ini, kalau ngurusin pakai selang gitu kan kayaknya lama banget ya, capek gitu. Nah, ini untuk ngehemat waktu aja sih. Jadi kalau misalnya WC udah tinggal ini buka keran, air udah kebuang, nanti keran yang di atas tinggal isi air baru, udah gitu. Canggih Jadi ya. Mungkin ini bisa jadi ide nih buat keepers nih yang lagi mungkin pengen bangun tank gitu. pengen bangun tank banyak gitu, apalagi Hmm. misalkan single tank terus males ngisi ganti airnya gitu ya. Mungkin bisa dipakai dengan cara filtrasi kayak gini nih ya. Iya. Samping hemat waktu, lebih keren juga sih jalannya sih, kelihatannya. Iya. Nah, Jadi terus- sebenarnya sih ya inspirasinya inspirasinya sih sebenarnya sih dari YouTube ya, dari YouTube orang-orang luar kan kita ngelihat farmnya kan kayaknya kok pemipaannya rapi, terus juga tank sebanyak itu ya nggak mungkin lah ngurusinnya sehari selesai gitu kan. Akhirnya ya ngelihat itu, oh kayaknya nih pada dipasangin keran-keran buat WC apa gimana? Coba deh terapin ke sini gitu. Akhirnya alhamdulillah Yang berguna dibuat juga kayak sih. gini ada berapa tank? Kalau yang kayak gini nih baru ini aja sih, tank ini ada 2, terus sama tank-tank gede aja sih. Oh, ini jadi depan belakang. Depan belakang, ini depan Ini belakang. tanknya nyambung atau beda? Pisah. Oh, bisa. Pisah. Oh, oke. Terus ikannya nih. Mm-mm. Ini, nah kalau yang di sini apa nih? Nah kalau di sini Bedanya sih, apa nih? kalau di sini sebenarnya kayak buat ikan komtengan aja sih sebenarnya, ikan komtengan. Tapi kalau untuk yang di sini dia secara kualitas memang sedikit lebih baik lah gitu. Sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik, terus juga apa namanya selektif juga sih. Kalau saya kan beli ikan tuh nggak pernah banyak banget gitu ya, paling dari berapa ekor, paling cuma misalnya saya beli 10 ekor, paling yang 2 saya seleksi buat progres, yang sisanya saya masukin sini gitu. Jadi yang di sini sama yang di sini gimana nih bedanya? Nah. Di sini bisa masuk sini apa gimana nih? Enggak, jadi sebelum saya pisah gitu ya, dari ikan datang banyak begitu, saya karantina nih setelah 3 hari baru saya seleksi. Oh. Jadi misalnya dari 10 ekor, kayaknya cuma 2 apa 1 nih gitu, saya masukin single tank. Masukin single tank. Nah nanti sisanya baru ke sini. Nah nanti kalau misalnya sini namanya ibaratnya kebuli atau gimana gitu kan, nanti ada lagi tank berbeda lagi Wih, gitu. banyak tanknya ya. Jadi tergantung ini apa kualitas ikan sendiri. Kalau udah semakin hancur, udah nggak layak jual, saya kasih saya kasih predatoran aja paling sih buat makan gitu ya, makan gratis mewah lagi kan. Tapi yang dari sini bisa nggak sih Mas masuk ke sini? Bisa Bisa. karena kita kan juga nggak menutup kemungkinan ya, dari ikan komteng ini kadang ada juga yang alfa gitu kan, ada yang alfa, kadang kalau bisa kita lihat, oh kayaknya nih bagus nih buat di progres, bisa pindah ke sini gitu. Gitu. Jadi bisa saling tuker sih sebenarnya gitu. Jadi kalau yang kita udah progres tapi ternyata hasilnya nggak memuaskan, kita bisa masukin ke komteng lagi gitu. Nah, Gitu jadi sih. jangan lupa ya Keepers, ikan yang udah nggak masuk seleksi aja nih, maksudnya yang udah sisaan nih, masih bisa kok jadi ikan calon juara gitu. Mas. Betul, bener. Yang penting cara ngerawatnya aja. Merawatnya aja yang penting. Gitu. Oke, paling itu aja sih sesi jalan-jalannya buat kali ini. Nanti suatu saat saya muncul lagi.